Saya langsung menuju ke Direktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indra Eksploitasia. Mbak Indra, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Samsul terkait dengan informasi gajah di Aceh yang miris ya. 11 tewas karena intervensi manusia diracun atau diberikan listrik dan lain sebagainya. Bagaimana Kementerian KLHK melihat hal ini? Ya, kita memang melihat bahwa ini sebagai salah satu tantangan kita ya dalam mengelola gajah di habitat alamnya. Jadi ada dua masalah yang terjadi di Provinsi Aceh dan hampir sebagian besar di Sumatera, Pulau Sumatera. Hampir bahkan sebagian besar Pulau Sumatera, tidak hanya di Aceh? Ya, hampir sebagian besar di Pulau Sumatera. Boleh disebutkan Mbak Indra, di mana saja mungkin Anda bisa sebutkan? Sebaran habitat itu ada di 22 landscape di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke selatan Pulau Sumatera di Lampung. Jadi mulai dari Aceh, Riau, Jambi, dan kemudian Lampung itu merupakan wilayah penyebarannya dari gajah Sumatera. Dan kemudian tentu saja ada di Kalimantan ya, gajah pygmy. Ada satu landscape di Kalimantan sehingga kita mempunyai 23 landscape habitat penyebaran gajah. Dia hidupnya ini di bukit-bukit ya, sepanjang mungkin jajaran Bukit Barisan ya? Tidak, dia rata-rata berdiamnya di hutan tropis dataran rendah. Jadi memang ada yang di pegunungan seperti di Bukit Barisan Selatan itu di pegunungan, di Waikambas di sebelahnya Bukit Barisan Selatan di hutan tropis dataran rendah juga. Nah kalau di Aceh dia penyebarannya merata di dataran rendah dan kemudian juga ada di dataran tinggi seperti di Liuser itu di dataran tinggi. Jadi memang dia penyebarannya sangat luas dia habitatnya. Jadi kalau seandainya kita bicara soal konflik dengan manusia karena manusia membuka lahan untuk pangan dan lain sebagainya, tanaman ya, lalu mereka datang dan dianggap merusak, bagaimana solusinya dan bagaimana kemudian hal ini agar tidak terjadi kemudian di kemudian hari yang bisa kemudian menghilangkan atau memusnahkan gajah-gajah ini? Ya, pemerintah mempunyai program yang disebut dengan mitigasi ya. Jadi artinya kita memitigasi terjadinya konflik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan Permen 48, di situ membunyikan tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah mitigasi. Pertama, kelompok-kelompok gajah diberi GPS Collar, Mas, supaya kita tahu early warning system ya, bahwa mereka bergerak ke arah pemukiman dan sebagainya. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan tim squad yang seperti CRU, kemudian ada di PLG, kita mempunyai 7 CRU di Aceh dan kemudian ada PLG, ada 6 PLG di seluruh wilayah Sumatera dan ada yang disebut dengan flying squad di Tesonilo. Ini tugasnya adalah untuk menggiring gajah-gajah liar oleh gajah-gajah jinak. Ini mitigasi yang pertama. Kemudian apa yang disebut tadi dengan oleh Kepala Balai KSDA Aceh dengan melakukan penanaman pakan di mana nanti gajah-gajah itu dibatasi oleh yang disebut dengan green barrier. Nah, green barrier ini yang mencegah terjadinya konflik antara penataan ruang antara kehidupan manusia dengan gajah. Dan yang ketiga adalah barrier yang sifatnya lebih kepada konstruksi itu seperti fencing, Mas. Nah, ini adalah langkah upaya mitigasi kita dan yang paling penting adalah kita mendukung atau menciptakan koeksistensi. Kita menciptakan bagaimana ruang hidup satwa itu bisa hidup berdampingan dengan manusia. Karena bagaimanapun juga manusia memerlukan ruang untuk membangun dan tentunya satwa juga membutuhkan ruang untuk habitatnya. Sehingga ini yang kita sebut dengan bagaimana kita menyebut konflik ini sebagai salah satu hal yang kita sebut dengan koeksistensi, hidup berdampingan. Nah, ini yang sekarang kita bangun dan tentunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa bekerja sendiri ya. Semua pihak harus bisa bersama-sama menjadikan bahwa gajah ini aset negara, Mas. Jadi kita harus melindungi aset negara ini dari kepunahan dan kita mengajak semua pihak ini supaya melindungi. Baik, dari edukasi dan juga usaha untuk kemudian melaksanakan bahwa ini merupakan sebuah hal yang harus dilindungi. Terakhir ke Bung Samsul. Bung Samsul, apa yang terjadi jika gajah punah? Ekosistem apa yang bisa dibayangkan secara mudah? Ya, mungkin tugas gajah kalau jelas kita lihat ya penyebaran benih ya, tapi selain daripada penyebaran benih, gajah juga bisa bermanfaat untuk binatang-binatang lain.
seperti rusa karena ada pohon yang besar nanti di dalam humrin gajah, di dalam ruang jelajah gajah itu dia makan yang pohon yang besar, terus baru tumbuh rumput-rumputan, itu bermanfaat untuk rusa itu sekilas ya. Iya, iya. Jadi kalau seandainya dia punah, maka binatang-binatang lain juga mungkin akan ikut punah juga. Iya, karena gajah termasuk hewan kunci sebagai penyangga untuk binatang-binatang lain. Gitu. Oke, dan itu pasti akan mempengaruhi keseimbangan alam. Iya. Oke, dan itu ujungnya pasti akan merugikan manusia juga. Pasti. Baik, baik. Terima kasih Bung Samsul Rizal dari Koordinator Conservation Response Unit CRU Sampoiniat dan juga Bu Indra Eksploitasia, Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mudah-mudahan kita tetap bisa melestarikan dan hidup berdampingan secara damai dengan edukasi, dengan pendidikan dan juga upaya terhadap binatang-binatang, tidak hanya gajah, karena ada juga kemudian konflik misalnya seperti dengan harimau dan lain sebagainya yang tentu juga datang karena ulah manusia juga dan kemudian diburu karena ulah manusia juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dan kita ke depan bisa hidup berdampingan dengan damai dan aman tentu untuk manusia, karena tentu manusia juga tetap harus dijaga keamanannya. Terima kasih Bung Samsul dan juga Bu Indra. Selamat malam, sehat selalu.